Assalamualaikum, Ibu mau ketemu Bu Mida. Selamat pagi Lulu. Selamat pagi, Bu. Apakah Lulu tahu kenapa Ibu meminta Lulu untuk datang menemui Ibu? Tidak tahu, Bu. Baiklah, Lulu, Ibu panggil ke ruangan ini. Ibu ingin bertanya bahwa tadi saat ulangan PAI, Ibu nampak Lulu melihat jawaban temannya. Apakah benar begitu? Iya, Bu. Boleh Ibu tahu kenapa Lulu melakukan hal tersebut? Saya tidak tahu jawabannya, Bu. Kalau saya tidak mengisinya, nanti nilai ulangan saya jelek. Oh begitu, tidak apa-apa. Dulu waktu Ibu seusia Lulu, Ibu juga melakukan hal tersebut. Setiap orang bisa melakukan hal tersebut, tapi ada halnya lebih baik yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Apakah Lulu tahu bagaimana caranya? Tahu, Bu. Lulu harus belajar sebelum ujian. Bagus lalu, kamu bisa menyebutkan cara yang lebih baik untuk mendapatkan nilai yang bagus. Lulu ingat tidak keyakinan kelas kita yang disepakati di awal semester kemarin? Ingat, Bu, kita harus jujur dalam mengerjakan ujian. Bagus nak, ternyata Lulu masih ingat ya. Apakah Lulu yakin Lulu adalah anak yang jujur? Yakin, Bu, saya adalah anak yang jujur. Nah, setelah ini Lulu menjadi anak yang seperti apa? Saya ingin menjadi anak yang jujur dan tidak menyontek lagi saat ujian, Bu. Terima kasih Lulu. Ibu berharap dengan adanya kejadian ini, Lulu menjadi anak yang jujur, rajin belajar. Lulu bisa memperoleh nilai yang Lulu inginkan. Iya, Bu. Terima kasih ya Lulu. Sama. Ya. Assalamualaikum. Mau cari siapa? Ibu mau ketemu Bu Mida, Bu Midanya ada. Si Pak, hari ini sudah berapa kali keluar di saat pelajaran berlangsung? 4 atau 5 kali, Bu. Kalau boleh tahu, apa yang si Pak lakukan di luar jam pelajaran? Tidak ada, Bu. Kalau boleh tahu nih, si Pak tidak melakukan apa-apa di luar kelas, sebaiknya berada di dalam kelas mengikuti pelajaran. Apakah si Pak merasa bosan berada di dalam kelas? Iya, Bu. Sekarang Ibu paham. Si Pak merasa jenuh berada di dalam kelas karena ingin keluar. Saya tidak suka belajar bahasa Indonesia, Bu. Saya tidak suka membaca. Membaca membuat saya mengantuk. Oh begitu rupanya. Nah sekarang agar tidak bosan belajar bahasa Indonesia, kira-kira apa yang ingin si Pak lakukan? Tentu pilihlah kegiatan yang tidak meninggalkan kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Saya lebih paham pelajaran jika orang lain yang membacakannya untuk saya, Bu. Oh baiklah begitu ya nak. Untuk pelajaran berikutnya, Ibu akan meminta teman lain membaca dengan suara yang nyaring agar Sipa dapat mendengarkan pelajaran dengan baik. Adakah hal lain yang bisa dilakukan Sipa tidak lagi merasa bosan? Tidak ada, Bu. Sekarang Sipa menyebutkan keyakinan kelas mana yang belum Sipa miliki pada hari ini? Saya belum disiplin dalam belajar, Bu. Betul sekali. Apakah Sipa yakin bahwa kedepannya Sipa akan lebih disiplin lagi dalam belajar? Iya, Bu. Saya akan disiplin dalam belajar. Sipa kira-kira setelah ini Sipa ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya ingin belajar dengan baik dan disiplin, Bu, agar saya menjadi anak yang pintar. Saya ingin belajar dengan baik ya. Bagus sekali. Baiklah, semoga Sipa bisa menjadi seperti apa yang Sipa harapkan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih ya Naya. Ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listiani Tular Kurniasi, guru SMPN 1 Atap Cibitung, guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bekasi, sekaligus rekan sejawat Ibu Siti Hamidah SPDI, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bekasi. Di sini saya akan melakukan testimoni dari hal-hal yang telah saya lihat dalam diri Bu Siti Hamidah dalam menindaklanjuti disiplin atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh salah seorang siswa di sekolah ini. Sejauh yang saya lihat, beliau sudah melakukan segitiga restitusi. Pertama, beliau menanyakan atau menstabilkan identitas. Saat itu,
beliau berusaha, walaupun anak melakukan pelanggaran, beliau berusaha untuk memposisikan dirinya seperti si anak, bahwa setiap manusia pasti membuat salah. Seperti itu. Nah, disinilah posisi di mana guru harus berusaha menstabilkan identitas, walaupun tindakan yang dilakukan seorang anak itu salah. Dalam hal ini, anak tersebut menyontek saat ujian. Kemudian, selanjutnya beliau melakukan langkah kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan kepada si anak, apakah tindakan yang dilakukan itu benar? Tentu, setiap orang paham kalau menyontek adalah hal yang salah. Dan ditanyakan kembali cara apa yang harus dilakukan. Anak tersebut menyadari kesalahannya dan memahami bahwa jika ingin mendapatkan nilai tinggi saat ujian, maka harus belajar lebih keras lagi, seperti itu. Dan kemudian tindakan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas, di mana posisi kejujuran itu cukup tinggi dalam poin-poin keyakinan kelas yang beliau ampuh selama ini, seperti itu. Dan anak pun memahami. Akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan, kesamaan pemahaman bahwa dalam menghasilkan atau ketika kita ingin mendapatkan suatu hasil, maka kita harus berusaha, dan dalam usaha itu tentu harus ada nilai-nilai kejujuran yang ada. Cukup sekian testimoni dari saya. Ya, saya pamit. Tetap semangat Bu Siti Hamidah untuk menjalani program pendidikan guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.